Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya yang ada di permukaan bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ketahuilah ayyuhal ikhwah bahwasanya belajar ilmu agama itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang terakhir, ayat 99 yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Allah Tuhanmu, hatta sampai ya'tiyaka, datang kepadamu al-yaqin, yakni kematian. Ini sudah sepakat ulama ahli tafsir bahwasanya al-yaqin dalam ayat ini adalah al-maut. Kita bisa baca di antara dalam tafsir At-Tabari. Al-Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat ini beliau membawakan riwayat dari tabi'in, yakni Imam Ibnu Abi Najih, kemudian juga dari Imam Mujahid. Haddatsana Thariq bin Abdurrahman, telah meriwayatkan kepada kami Thariq bin Abdurrahman an Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin qala al-maut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu sampai mendatangimu al-yaqin. Al-yaqin dalam ayat ini adalah al-maut. Ini adalah pemahaman para sahabat. Wa misluhu, dan yang semisal dengan pemahaman ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Mujahid, an mujahidin mislihi, dan dari Imam Mujahid dan yang semisal. Makna al-yaqin dalam ayat itu adalah al-maut. Siapa Imam Mujahid itu, Pak? Siapa, Pak? Muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Abdullah Ibnu Abbas, anaknya Abbas, paman Rasul, sepupunya Rasul beliau, dan beliaulah orang yang ahli dalam ilmu tafsir. Kenapa? Karena langsung belajar dengan Nabi, dan orang yang pernah didoakan oleh Nabi untuk supaya paham tafsir Al-Quran. Beliaulah Ibnu Abbas. Kenapa kita bawakan tafsir ayat ini, al-yaqin ini? Karena ada memang sebagian orang-orang yang mengaku Islam, ahli tasawuf, yang memahami mana al-yaqin di sini adalah al-ma'rifat katanya. Jadi maksud ayat itu, kata mereka, sembahlah Tuhanmu sampai engkau mencapai derajat maqam ma'rifat. Hakikat sudah melebur, ma'rifat sudah masuk ke dalam dirinya, maka nggak boleh beribadah lagi, nggak usah lagi. Sudah tidak beribadah lagi mereka. Kenapa? Sudah hakikat, sudah ma'rifat. Padahal itu pemahaman batil, bahkan pemahaman kufur gitu.
karena tidak ada yang bisa keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Kemudian setiap ibadah Bapak Ibu di dalam Al-Quran maka sudah ada terkandung dalamnya tauhid gitu. Karena Allah tidaklah memerintahkan kita beribadah kecuali ibadah tersebut dilandasi dengan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Kalau beribadah kepada Allah kemudian beribadah pula kepada selain Allah itu syirik. Jadi setiap yang maknanya ibadah, perintah ibadah dalam Al-Quran dan dalam hadis maknanya ibadah yang ikhlas, ibadah yang dilandasi dengan tauhid. Sehingganya para ulama merumuskan ibadah itu ada rukunnya. Rukunnya yang pertama adalah at-tauhid, yang kedua al-mutaba'ah. Siapa yang mengatakan itu? Bukan kita ya. Ahli tafsirnya sahabat Ibnu Abbas ya. Sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ketika mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kullu ma warada fil Quran, setiap yang terdapat dalam Al-Quran minal ibadati, dari kata ibadah, fa ma'naha, maka maknanya adalah at-tauhid, adalah tauhid. Terdapat ya perkataan ini dalam tafsir Imam Al-Baghawi juz yang pertama halaman 71 gitu. Jadi setiap perintah Allah beribadah dalam Al-Quran Pak, maka sudah terkandung, sudah termaktub di dalamnya makna mentauhidkan Allah. Jadi ibadah apa saja termasuk kita datang menuntut ilmu harus ada tauhidnya. Bagaimana tauhidnya Pak? Niat kita menuntut ilmu ini ya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya selain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat itu sangat berat memang. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, ma asyaddu an u'alija bihi min niyati. Tidak ada yang paling berat aku sembuhkan daripada perkara niat. Maka untuk itu memang niat harus senantiasa kita perbaiki di dalam beribadah kepada Allah, dalam seluruh lini sisi peribadahan, dalam seluruh jenis peribadahan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk kepada ya hadis yang pertama dari dalil ya, bab al-khaufi minasyirki, bab takut dari perbuatan syirik ya. Sudah disebutkan oleh penulis dua dalil dari Al-Quran, kalau bisa itu dihafal Pak ya. Kemudian juga dibawakan dalil dari hadis Nabi SAW, hadis tentang bahayanya syirik kecil, yakni perbuatan riya. Kemudian beliau melanjutkan, qala asy-syarihu hafizahullahu taala, munasabatul hadisi lil bab ya, korelasi atau kesesuaian hadis di atas tentang atau dengan bab tauhid ya, bab takut dari perbuatan syirik. Apa korelasi hadisnya? Hadis yang kemarin Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Ditanya beliau tentang syirik kecil tersebut, beliau menjawab apa Pak? Riya. Jadi apa korelasi hadis ini dengan pembahasan bab tentang takutnya kita dengan syirik? Ini yang beliau jelaskan. Kata beliau, anna fihi al-khawfa minasyirkil asghari kama anna fil ayataini qablahu al-khawfa minasyirkil akbar. Sesungguhnya di dalam hadis itu ada pelajaran pentingnya kita takut ya terhadap syirik kecil. Sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya, dua ayat yang sebelumnya ya, al-khawfa minasyirkil akbar ya, terdapat pelajaran kita harus takut dari syirik besar gitu.
Apa ayat yang pertama? Ya di surah An-Nisa ayat 44 itu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita baca hadis ayat ini luar biasa, akan menimbulkan kita ya rasa takut ya. Luar biasa, enggak diampuni oleh Allah gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, orang yang meninggal membawa dosa syirik. Allah mengatakan tidak diampuni. Sungguh ini menakutkan sekali, Pak. Ya, lebih takut hendaknya dalam hati seorang muslim daripada nggak dapat rumah, Pak. Namun orang sekarang, Pak, waduh, kalau saya nggak ngambil rumah di BTN, Pak, ya nggak dapat rumah saya. Ya sampai tua saya ngontrak-ngontrak aja. Orang sekarang lebih takut itu, Pak, ketimbang bahayanya riba. Ya kan, 1% saja riba itu, Pak, sama dengan dia menzinai orang tuanya, luar biasa. Dan syirik jauh lebih besar daripada riba itu lagi. Yang orang harus lebih takut, yang orang harus lebih, ini luar biasa. Makanya pembahasan kita takutnya itu luar biasa. Orang-orang yang beriman itu takut dia dengan permasalahan akhirat ini. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Itulah, mereka takut betul, mereka betul-betul yakin gitu dengan azab Allah. Ketika mereka baca Al-Quran tentang azab-azab Allah, seolah-olah azab itu di depan matanya. Ketika mereka membaca ayat-ayat tentang surga, seolah-olah surga itu di depan matanya. Yakin itu orang yang beriman itu, Pak. Namun kebanyakan manusia kan enggak. Entai-entai na'udzubillah, ya itu luar biasa hadir yang dimiliki oleh Allah. Orang yang beriman itu memang takut sekali dengan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat mereka memandang ya kehidupan dunia ini ya tidak begitulah gitu. Dunia hanya untuk beribadah, dunia untuk bercocok tanam, menanam amal gitu. Dan di akhirat kita menuai amalan yang kita tanam gitu. Ketika kita meninggalkan yang haram, ini ibadah, Pak. Meninggalkan yang haram itu ibadah. Apa definisi haram lagi? Usiba tarikuhu, ya, apa-apa yang diberikan pahala orang yang meninggalkannya, diberi pahala, Pak. Ya, wa yu'aqabu fa'iluhu, dan diancam, diberikan ganjaran, diberikan siksa orang yang mengerjakan itu yang haram. Jadi kita meninggalkan perkara yang haram, ini luar biasa. Kalau mengerjakan ibadah, mungkin orang yang tidak soleh amat, mereka bisa juga ya. Namun meninggalkan yang haram, ini adalah orang pilihan, Pak. Kalau sholat sama-sama bisa. Ya, terkadang orang yang ya suka ke bar, ke diskotik, ya terkadang sholat juga, Pak. Bahkan biduan itu habis nyanyi terkadang sholat juga. Namun mereka tidak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini ya luar biasa, Pak, terdapat rasa takut karena Rasulullah yang mengatakan akhwafu ma akhaftu alaikum syirkul asghar, kata Rasulullah. Yang paling aku takutkan menimpa kalian itu apa? Syirik. Luar biasa, Pak. Kalaulah Rasul saja takut, yang mana Rasul sudah dijanjikan surga baginya, pasti Rasul masuk surga. Kalau kita, siapa yang memastikan gitu? Ya, jangankan kita, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, beliau ketika habis ceramah, habis memberikan mauizah, beliau selalu nangis gitu, Pak. Takutnya luar biasa. Karena nggak ada kepastian bagi kita, bagi kami yang berbicara sekarang, nggak ada pasti masuk surga, nggak ada, Pak. Nggak ada jaminan, nggak ada. Namun yang bisa kita lakukan adalah berharap ya, dengan melaksanakan sebab-sebab yang insya Allah mengantarkan ke dalam surga. Maka pada diri seorang muslim itu harus ada rasa takut ya. Rasa takut itu harus ada. Dengan rasa takut tersebutlah seseorang akan termotivasi untuk ya senantiasa menjauhi maksiat kepada Allah. Ya, nampak wanita buka aurat, ya takut ya Allah, ini mata nanti ditanya oleh Allah. Boleh jadi ini mata ditusuk, diazab di neraka. Dengan rasa takut itu orang ya dia meninggalkan maksiat tersebut. Ketika dia adalah seorang yang berpangkat, ya katakanlah pejabat, Pak ya. Ketika ditawarkan suap, ya mau disogok gitu ya,
Rasa takutnya kepada Allah lah yang akan menyelamatkannya. Ini. Kemudian kata beliau, wal babu syamilun lin nau'aini. Dan bab tentang takutnya terhadap syirik ini mencakup dua jenis syirik ini. Baik itu takut terhadap syirik besar maupun takut terhadap syirik kecil gitu. Pada syirik kecil saja Rasulullah mengatakan paling ditakuti, apalagi syirik besar. Maka syirik besar mimba bin aula. Ini tentu yang paling utama untuk kita takuti. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil faedah dari hadis ya di atas? Yang pertama, syiddatul khaufi minal wuqu'i fi syirkil asghar, ya. Besarnya rasa takut ya dari terjatuh ke dalam syirik besar, kecil ya. Kalau seandainya syirik kecil saja kita itu betul-betul syiddatul khauf ya, betul-betul takut sekali ya. Apalagi syirik besar, tentu syirik besar jauh lebih mengkhawatirkan dan menakutkan. Wazalika min wajahaini ya. Dan yang demikian itu dilihat dari dua sisi. Kenapa takut ya terhadap syirik kecil? Kenapa harus takut gitu? Maka alasannya dilihat dari dua sisi. Al awwalu, yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Karena Rasulullah ya takut, betul-betul takut dari terjatuhnya ke dalam perbuatan syirik kecil tersebut. Jadi kenapa kita mesti takut gitu Pak? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita itu harus takut ya terhadap syirik kecil itu? Ya karena Rasulullah takut, dan Rasulullah itu contoh bagi kita. Kalaulah Rasul itu takut terhadap sesuatu, kita harus semestinya jauh lebih takut Pak. Banyak kalau kita baca hadis-hadis Nabi itu takut terhadap perkara-perkara seperti fitnah wanita. Wattaqun nisa, kata Rasulullah. Takutlah kalian dari fitnah wanita. Nah, kalau zaman sekarang kan hati kita kan enggak apa-apalah berdua-dua kan gitu. Nah, seolah-olah dia lebih tinggi imannya daripada para ulama, ya para sahabat gitu. Bahkan Rasulullah. Bahkan Imam Ibnu Jauzi ya, kalau Bapak baca kitab beliau Talbisul Iblis itu, beliau mengatakan la taqrabun nisa, jangan kalian dekati perempuan walau tuallimunahunnal qur'ana, meskipun niat kalian mengajarkan Quran bagi para wanita itu jangan dekati. Ini wanita yang sudah baligh. Ya jangan gitu. Karena di dalam kaidah fikih itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan mudarat ya ini lebih didahului daripada mengambil manfaat. Daf'ul ad-darar ya, daf'ud darar ya muqaddam anjil bil manafi ya. Anjil bil manfaat manafi jamaknya bisa juga ya. Jadi meninggalkan kemudaratan ya ini lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan gitu. Jadi kita lihat dua hal. Dalam hal ini ada kebaikannya, dalam hal ini ada keburukannya. Jadi kaidahnya seperti apa Pak? Meninggalkan yang buruk itu lebih kita kedepankan daripada mengambil yang baiknya. Iya, karena kita nggak tahu yang mana nanti yang buruknya gitu kan. Contoh dalam suatu makanan, ya dalam makanan itu orang hati-hati Pak, dalam makanan itu ada campuran babinya itu. Kan saya ngambil yang baiknya aja Pak gitu ya. Nah, sekarang Bapak tahu nggak yang baiknya itu yang mana? Nggak tahu. Boleh jadi ketika makan yang Bapak sangka baik ternyata itulah yang babinya gitu. Makanya dalam kaidah itu meninggalkan yang buruk itu dikedepankan daripada mengambil yang baiknya. Artinya meninggalkan mudarat ya, kemudaratannya lebih dikedepankan daripada ya mengambil manfaatnya gitu. Maka ditimbang di situ antara ya mudarat dengan maslahnya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya karena Rasulullah itu takut ya terhadap perbuatan syirik kecil. Makanya kita harus takut gitu. Kemudian yang kedua, asani yang kedua,
annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuquhi fi salihin al-kamilin faman dunahu min babil aula gitu. Rasulullah itu takut, khawatir ya dari terjatuhnya orang-orang soleh yang sempurna keimanannya ya dari perbuatan syirik itu, dan yang selain mereka dan yang di bawah mereka dari tingkatan keimanan dan kesalehannya tentu lebih utama gitu. Siapa asbabul urut hadis ini, Pak? Siapa yang dikatakan oleh Nabi di sini alaikum? Kum dalam hadis ini siapa, Pak? Sahabat, karena kita belum hidup waktu itu. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang sempurna insyaallah keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, Pak. Mereka sudah teruji keimanannya. Mereka saja ya Rasulullah takut syirik kecil menimpa mereka, apalagi yang di bawah mereka dari sisi keimanan dan kesolehan. Ya seperti kita inilah, jauh sekali di bawah sahabat ya. Sahabat luar biasa, Pak. Akan dipuji Allah, memuji mereka ya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an, di antara surah At-Taubah ayat 100 yang selalu kita baca, kita hafal gitu ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an gitu. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa, Pak? Para sahabat. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti para sahabat, Pak, bukan dalam segi dunia. Karena ya dalam masalah dunia itu ya bebas selama tidak ada larangannya. Namun mengikuti sahabat di situ adalah agamanya mereka, cara mereka beragama. Radhiyallahu anhum. Lihat, Pak. Dalam ayat ini Allah memakai fi'il madhi, artinya Allah sudah ridho gitu. Allah itu sudah ridho kepada sahabat. Kalau kepada kita belum ada jaminan ya. Namun kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho. Itu harapan kita ya. Jadi memang ya kita harus takut kepada syirik kecil ini. Rasulullah takut terhadap syirik kecil menimpa beliau, dan begitu juga menimpa orang-orang saleh al-kamilin ya, yang sempurna keimanan mereka dari kalangan para sahabat. Kemudian faedah yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syiddatu syafqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nus'ihi lahum. Besarnya kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, dan perhatian beliau ala hidayatihim, supaya agar ya umatnya mendapatkan hidayah, wa nusihi lahum, dan perhatian beliau untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Ini bentuk perhatian Rasul gitu. Kenapa Rasul begitu ya semangat ya menasihati para sahabat? Ini kan hadis ini kan nasihat ini ya untuk para sahabat. Ya namun walaupun sebab turunnya hadis ini untuk para sahabat, namun syariat Islam itu tidaklah hanya untuk para sahabat, bukanlah untuk suatu kaum saja, suatu ras saja, ya kan? Namun syariat Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Syariat Islam itu adalah syariat untuk seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia, Pak. Jin juga. Jadi Nabi itu Rasul bagi jin dan manusia. Jadi kalau ditanya siapa Rasulnya para jin, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah itu. Jadi ini luar biasanya. Berbeda dengan para nabi dan rasul sebelum beliau. Kalau Nabi Musa itu Allah utus untuk kaum beliau saja. Nabi Isa juga. Ya berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga hanya Allah utus untuk kaum mereka. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus untuk seluruh alam semesta, termasuk manusia dan jin gitu. Jadi Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya, Pak. Sangat sayang beliau kepada umatnya. Bahkan sebelum meninggal ya, beliau sempat memikirkan umatnya, ummati. Ya dalam sebuah riwayat salat ya. Ya as-salatu as-salah gitu ya. Salat gitu. Ya, ini disebutkan dalam beberapa redaksi hadis ya.
Kemudian dalam riwayat yang lain ummati ummati, umatku umatku gitu. Ini menunjukkan Nabi SAW adalah beliau sangat perhatian terhadap umatnya, ya, terhadap kita gitu. Sehingga beliau ya berdarah-darah Pak di dalam menyebarkan dakwah, sampailah dakwah Islam itu kepada kita. Ini melalui perantara beliau gitu. Makanya tidak sempurna iman seseorang apabila tidaklah menjadikan beliau sosok manusia pertama yang paling dia cintai, melebihi cinta daripada orang tua kita, Rasul yang pertama Pak. Rasul sendiri yang mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna habailahi min walidi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan setiap tiap kalian gitu. Nah, ini bukan salah seorang di antara kalian, enggak, seorang Pak. Hadis ini maknanya seluruh kalian. Ahadukum, ya, dalam kaidah usul fikih dikatakan ahad itu kan mufrad Pak ya. Mufrad ya mudhaf afadal jam'ah. Ya. Apabila ada bentuk mufrad kemudian dia dalam bentuk mudhaf ya, yang setelahnya mudhaf nilai, ini memberikan makna umum, seluruh gitu. La yu'minu ahadukum. Ahadu dengan kum. Ahadu sebagai apa Bang? Mudhaf, dhamir kum sebagai mudhaf nilai. Ini memberikan mana umum gitu. Jangan diartikan ya tidak sempurna salah seorang di antara. Jangan salah seorang aja ya. Berarti seorang ya hadis itu untuk seorang kan enggak. Jadi makna aja tidak beriman tiap-tiap kalian. Nah gitu. Hatta akuna ahabba ilaih, sampai diriku lebih dia cintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan dari anaknya, wan nasi ajmain, dan dari manusia seluruhnya gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu beda satu huruf saja sudah beda mananya Pak. Walidun, apa arti walid dipanjangkan wawunya, orang tua. Tapi kalau pendek waladun, anak artinya gitu. Jadi dalam hadis ini jelas terang sekali Pak ya, bahwasanya Rasulullah adalah sosok dari manusia, dari kalangan manusia nih Pak ya. Beliaulah yang pertama kita cintai, wajib itu. Kalau enggak kita cintai beliau, nah, jadi apa namanya Pak? Jadi kita enggak sempurna keimanan, bahkan boleh jadi hilang ya keimanan kepada Allah. Inilah wajibnya kita mencintai Nabi. Maka cinta Rasul itu tidak dengan suka hati kita aja gitu ya. Bagaimana cinta Rasul kita harus nyanyi-nyanyi gitu, enggak seperti itu Pak. Ya cinta Rasul itu seperti apa? Allah sendiri yang mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, dengan mengikuti Rasul gitu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dan hadis ini memang terjadi khilaf di antara ulama, namun Syekh ya Abdul Wahab Al-Wasabi, muridnya Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mensahihkan hadis ini, dan Al-Imam Ibnu Qayyim juga sebagian ulama juga mensahihkannya. Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna tiap-tiap kalian, hatta hawahu, sampai ya hawa nafsunya gitu, sampai kehendaknya, taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti terhadap apa yang aku diutus dengannya, yakni dengan sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh Rasul. Ya, jadi bukti orang itu cinta kepada Rasul adalah dengan apa? Dengan mengikuti syariat beliau. Banyak orang sekarang ngaku cinta kepada Nabi SAW ya, namun tidak mau mengamalkan sunnahnya, makan galak tangan kiri ya, itu. Padahal Nabi marah, ya gulam kul biyaminik. Anak kecil saja nampak oleh Nabi makan tangan kiri ditegur oleh Nabi, apalagi yang besar. Gulam itu dalam bahasa Arabnya Pak madunal baligh, yang belum baligh itu gulam. Anak kecil saja yang secara ilmu fikih kan belum berdosa itu, namun Nabi ingin mendidiknya, Nabi ingin mengajarinya, apalagi yang tua gitu ya. Yang kecil saja diingatkan oleh Nabi. Padahal kalau yang kecil ini berbuat dosa pun sebenarnya di dalam agama kan belum dihitung gitu Pak. Namun masihlah diingatkan oleh Nabi. Maka sekarang orang merasa kan nggak apa-apa juga lah gitu. Nah, ini aneh ya. Padahal ngaku cinta Rasul gitu. Subhanallah Pak. Sehingganya
orang ya ahli syair mengatakan kullun yadda'i, ya, setiap orang itu mengaku cinta kepada Laila gitu. Namun Laila belum tentu cinta kepadanya kan gitu. Sampai sesuai apa yang dia katakan itu sesuai dengan perilakunya gitu. Jadi setiap orang juga ngaku cinta Rasul, namun lihat perilakunya, apakah perilakunya mencerminkan cintanya kepada Rasul atau tidak gitu. Jadi untuk bisa dikatakan cinta kepada Rasul, Pak, ya kita harus mengagungkan kalamnya Rasul, sabdanya Rasul, hadis Nabi kita agungkan gitu. Jadi ketika kita baca hadis Nabi nggak kayak baca Quran gitu ya, betul-betul kita yakini kebenarannya gitu, Pak. Dan ketika ada saudara kita mengingatkan kita dengan hadis Nabi, betul-betul kita sami'na wa ta'na gitu. Ya kan banyak juga teman ya ngeles dalam hadisnya, Pak, akhi ini nggak boleh, ini ada hadisnya. Dia nggak usah kan apa katanya kan menurut ulama itu belum tentu kan ulama pula ya. Ini sudah jelas-jelas hadisnya. Ya, nggak boleh dipertentangkan dengan kalam ulama gitu. Ulama itu mereka itu penyampai hadis. Jadi kita belajar dengan ulama dalil yang mereka sampaikan. Kalau seandainya ada dalil yang sahih, ada pendapat ulama yang bertentangan, ya jangan hadisnya yang dibuang gitu, Pak. Iya, terbalik itu. Boleh jadi ulama itu khilaf, ya. Tapi kalau Nabi nggak ada silapnya gitu. Oh, hadis ini mungkin khilaf Rasulullah. Nah, ada nauzubillah, Pak ya. Iya, karena Rasul itu maksum ya, terpelihara dari kesalahan. Jadi kalau seandainya ada dua statement yang pertama dari hadis Nabi, statement yang kedua dari perkataan ulama misalkan. Jangan perkataan ulama yang nomor satu, Pak. Di mana akhlak kita kepada Nabi gitu. Katanya cinta Rasul. Tentu kita mendahulukan sabda Nabi SAW, kecuali para ulama itu yang membawakan dalil yang sama-sama dari hadis Nabi. Ternyata ketika diperiksa oleh para ulama, dipelajari dari jalur periwayatannya, ternyata sanadnya dari hadis yang dibawakan oleh ulama itu jauh lebih kuat, dan hadis yang kita bawa misalkan dhaif, ya tentu kita ikuti ulama. Kita mengikuti ulama itu lantaran karena dalil yang dia bawa, bukan karena figur gitu, Pak. Ini manhaj Ahlussunnah ya. Jadi Ahlussunnah itu mengikuti ulama karena dalil yang mereka sampaikan gitu. Bukan karena dia dianggap hebat, pintar, enggak gitu. Karena dalil yang mereka sampaikan, yang pintar itu Allah dan Rasulnya. Karena para ulama itu adalah pewaris saja, pewaris para nabi. Artinya mereka yang menyampaikan hadis-hadis Nabi gitu. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu kata Rasulullah adalah pewaris para nabi. Karena banyak juga sekarang ya kita bawa hadis Nabi dibantahnya dengan perkataan ulama A dan ulama B. Iya, kalau antum ingin membantah hadis Nabi, lihat jangan dibantah dengan pendapat ulama. Itu tidak apple to apple gitu, Pak ya. Iya, enggak setara gitu. Karena di dalam ilmu fikih pun kita diajarkan bahwasanya dalil yang pertama itu apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian setelah itu ijma'. Kemudian setelah itu ya, kalau seandainya dalam masalah kontemporer ya, bukan masalah-masalah ibadah ya kan, seperti bayi tabung ya, seperti masalah-masalah modern yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan keduniaan, ini bisa dipakai dalil analogi atau kias yang sahih gitu. Tidak ada dalil dalam Al-Quran di dalam agama Islam itu langsung pendapatnya Imam Malik ya, pendapatnya Ustadz Fulan, Syekh Fulan, nggak ada ya. Al-Quran dulu gitu, Al-Quran ya, kemudian sunnah, kemudian ijma'nya para sahabat gitu. Nah banyak juga belakangan ya orang-orang yang seolah-olah perkataan ulama itu seperti hadis Nabi yang tidak bisa dikoreksi, yang harga mati, Pak ya. Nah ini salah itu. Karena yang menjadi dalil dalam agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan ijma', kesepakatan para ulama ya, yakni para sahabat. Nah ini yang mesti kita perhatikan juga. Kemudian pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga, anna syirka yang qasimu ila akbar wa asghar. Sesungguhnya syirik itu terbagi ke dalam syirik besar dan kecil. Fal akbaru, maka yang dimaksud dengan syirik besar adalah huwa an yusawwiya ghairallahi billah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah, fi ma huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang merupakan khusus bagi Allah itu, Pak.
Jadi syirik besar itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan khusus bagi Allah, baik di dalam perbuatan-perbuatan Allah ataupun peribadahan yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah, ataupun dia menyamakan sifat atau nama Allah dengan makhluk. Nah, ini masuk ke dalam makna syirik besar. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan khusus bagi Allah. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang tahu perkara gaib baik di bumi maupun di langit kecuali Allah. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah itu munfaridun ya bi ilmil ghaib. Allahu munfaridun bi ilmil ghaib. Allah itu esa. Ya, Allah lah yang satu-satunya paham tahu tentang perkara gaib. Bahkan Rasul saja ditanya tentang hari kiamat, beliau mengatakan, ya kan, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Artinya sama-sama nggak tahu gitu ya. Kan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirin an sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah ya al mas'ulu anha, yang ditanya tentangnya, yakni tentang hari kiamat itu, bi'a'lama, lebih mengetahui minasail, dari yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu gitu. Nah, sekarang ada orang dulu tapi udah meninggal orangnya, masih ingat saya, kata dukun A gitu, udah meninggal ya dukunnya. Mudah-mudahan taubat lah Pak ya, mudah-mudahan beliau itu taubat lah sebelum meninggal ya. Kiamat terjadi tahun berapa katanya? Rupanya dia yang kiamat gitu. Kiamat belum datang-datang dia yang kiamat. Mati itu kiamat juga Pak, kiamat kecil mati itu. Iya, iya, ini luar biasa Pak ya. Ya, para dukun ini luar biasa ya. Ya, sehingga di Arab Saudi dukun itu sangat dikhawatirkan kondisinya gitu. Kalau di tempat kita dukun bisa membuat asosiasi, ya, dukun bisa membuat organisasi. Kalau di Arab Saudi disembelih ketua dan anggota-anggotanya tuh. Iya, dalam hukum Islam gitu. Imam Syafi'i yang mengatakan yudrab unuquhu. Ditanya Imam Syafi'i tentang apa hukumnya orang melakukan sihir itu, ya yudrabu unuquhu, ya dipancung lehernya. Kenapa? Karena dia menyesatkan akidah umat, menyebarkan syirik, yang mana syirik itu dosa yang amat sangat besar. Lebih besar lagi Pak dari dosa pakai narkoba. Pakai narkoba haram dalam Islam, betul. Bahkan penyebar narkoba dalam hukum pidana, lupa saya entah nomor berapa ya, sudah sekian banyak narkoba yang dia sebar, itu hukuman mati Pak. Seperti siapa itu Pak yang dihukum mati itu? John siapa namanya? John Kennedy ya. Oh, siapa? Iya, iya itulah gitu ya. Nah, itu dihukum mati Pak, karena menyebarkan narkoba. Ini menyebarkan syirik nih dukunnya, lebih parah syirik daripada narkoba. Tentu layak dihukum mati secara logikanya gitu ya. Apalagi sudah ada dalil yang menunjukkan hal itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.